Oh, iya ya, buku yang itu ya. Menarik premisnya. Banget. Kita mau kupas bareng nih. Intinya kan dia bilang, udahlah, lupain intuisi, pakai aja big data buat ngambil keputusan penting dalam hidup. Ha-ha. Mulai dari cinta, kerjaan, semuanya lah ya. Betul. Semacam Moneyball gitu, Mhm. tapi buat kehidupan pribadi Anda. Siap nggak nih kita bedah? Siap dong. Ini bukan cuma soal fakta unik aja ya, tapi lebih ke cara kita mikir. Maksudnya gimana tuh? Ya, kita bakal lihat gimana data mentah gitu, seringnya malah beda banget sama apa yang kita rasa bener. Oh, jadi ngebantah intuisi gitu ya? Nah, itu dia. Data itu ngungkap apa yang sebenarnya efektif. Jadi ya, kita bandingin aja langsung data lawan perasaan. Oke. Langsung aja deh ke intinya. Ide besarnya kan data itu sering bikin kaget, ya kan? Betul, sering nggak sesuai ekspektasi. Contohnya nih, di dunia kencan online, katanya penampilan yang agak unik atau nyentrik gitu malah lebih narik perhatian. Menarik tuh. Nggak harus yang sempurna standar gitu ya. Iya. Atau nih, dalam jualan, kalau terlalu semangat, terlalu antusias, malah bisa jadi kurang efektif. Oh ya, kenapa tuh kira-kira? Mungkin kelihatan kurang tulus atau gimana gitu ya. Nah, ini kan mirip konsep Moneyball di bisbol itu. Ah, iya, yang nyari pemain underrated pakai statistik itu kan? Betul. Nyari nilai tersembunyi yang orang lain lewatin karena cuma ngandelin penilaian lama. Nah, sekarang kita coba terapin ke hidup kita. Pas banget. Kekuatan data tuh ya di situ. Bisa ngebongkar jebakan pikiran kita. Bias-bias kognitif itu loh. Kita sering ngerasa udah rasional, padahal Padahal ya nggak juga. Hehehe. Contoh paling gampang ya di olahraga tadi. Tim bisbol Oakland A's itu modal cekak tapi bisa sukses. gara-gara analisis data pemain ya, bukan nama besar. Iya, di basket NBA juga ada analisis 300 juta tembakan, ketahuan pemain sering nembak kependekan. Wow, 300 juta tembakan, banyak banget. Banget. Bahkan Google cuma gara-gara ngetes 41 warna biru buat link iklan, pakai data, bukan selera desainer, bisa nambah pendapatan 200 juta dolar setahun. Gila, cuma dari warna biru aja. Iya. Nah, ini kan kontras banget sama cara kita ambil keputusan gede soal jodoh atau kerjaan. Seringnya kan cuma modal feeling, ya kan? Iya sih, bener banget. Nah, ngomongin jodoh nih, pas banget kita masuk bab 1. Ini menarik banget loh. Soal apa tuh? Ada beda besar antara apa yang bikin orang laris di pasar kencan sama apa yang beneran bikin hubungan awet dan bahagia. Oh gitu ya, jadi yang banyak dicari orang belum tentu bikin bahagia. Nah, buku ini nyebut ada 8 sifat tidak relevan. Hal-hal kayak penampilan fisik, tinggi badan, ras, gaji, pekerjaan keren gitulah. Yang biasanya dikejar-kejar orang itu ya. Iya, ternyata korelasinya tipis sama kebahagiaan hubungan. Sampai katanya AI aja bingung nebak hubungan mana yang bakal awet cuma dari data-data itu. Wah, masa sih AI aja bingung? Terus kalau data situs kencan ngomong apa? Apa yang dicari orang? Nah, kalau data situs kencan, jelas banget. Penampilan fisik nomor 1. Udah ketebak sih ya kalau itu. Terus buat pria, tinggi badan itu penting. Katanya nih, beda tinggi 15 cm aja, nilai pasarnya setara nambah gaji $175.000. Serius? Sebegitunya ya? Gitu katanya datanya. Pendapatan juga ngaruh, terutama buat daya tarik pria. Terus pekerjaan kayak pengacara, dokter, itu dianggap lebih menarik. Oke. Terus ada lagi? Ada kemiripan, misalnya inisial nama yang sama, gitu-gitu bisa jadi faktor juga. Tapi, ya sayangnya data juga jujur nunjukin bias rasial. Maksudnya gimana tuh bias rasial? Ya, contohnya, wanita kulit hitam katanya sering dapat respons lebih sedikit di situs kencan. Atau pria Asia butuh penghasilan jauh lebih tinggi buat dianggap setara sama ras lain. Aduh, realita yang pahit ya. Oke, jadi itu yang dicari orang. Tapi balik lagi nih, apa yang memprediksi kebahagiaan jangka panjang? Nah, ini dia. Jawabannya mungkin agak klise, tapi penting banget. Kebahagiaan dan kesehatan mental kita sendiri sebelum mulai hubungan. Oh, jadi dari diri kita sendiri dulu ya kuncinya ya? Iya, pepatah bukan kamu, tapi aku, itu ada benernya juga ternyata. Hahaha, iya juga ya. Terus kalau soal sifat pasangan, apa yang penting? Yang penting itu kepuasan hidup dia secara umum, terus gaya keterikatan yang aman, jadi bisa percaya dan diandelin gitu. Secure attachment ya istilahnya. Betul.
Terus, sifat teliti dan bertanggung jawab, conscientiousness, sama pola pikir bertumbuh. Jadi percaya kalau diri dan hubungan bisa berkembang. Oke, jadi lebih ke karakter dan mindset ya. Iya, ada konsep namanya euclisis of love. Maksudnya, hargai aset karakter yang mungkin nggak sekinclong penampilan fisik. Karena ketertarikan fisik bisa tumbuh belakangan, gitu. Nah, itu dia. Kalau kita udah suka sama kepribadiannya, ketertarikan fisik bisa nyusul katanya. Jadi ironis ya. Kita sering ngejar yang kelihatan wah di awal, padahal kunci awetnya di hal yang lebih dalam. Betul banget. Nah, dari hubungan, kita geser yuk ke area penting lain. Ngasuh anak sama milih tempat tinggal. Ini dari bab 2. Oke, siap. Ini pasti banyak orang tua penasaran. Pasti. Pertanyaan $1.000.000 nih. Seberapa gede sih pengaruh kita sebagai orang tua ke masa depan anak, kayak ke pendapatan atau pendidikannya nanti? Nah, gimana tuh kata data? Ada studi menarik soal anak adopsi dari Korea, terus ada juga studi anak kembar. Hasilnya agak bikin kaget sih. Kaget gimana? Dampak langsung dari kebanyakan keputusan pengasuhan kita, kayak soal ASI atau botol, cara nidurin bayi, debat-debat klasik itu, ternyata terbatas efeknya buat hasil jangka panjang. Loh, kok bisa gitu? Terus apa dong yang ngaruh? Faktor gedenya ternyata genetika, yaitu perdebatan klasik nature versus nurture lagi. Iya, nature versus nurture. Jadi, daripada pusing mikirin detail-detail kecil pengasuhan yang sering bikin debat kusir itu ya, data malah nunjukin ada satu keputusan orang tua yang dampaknya jauh lebih gede. Apa tuh? Keputusan apa? Yaitu di mana keluarga itu tinggal, lingkungan tempat anak tumbuh. Wah, serius? Tempat tinggal lebih ngaruh dari cara ngasuh sehari-hari? Kelihatannya gitu, menurut riset besar oleh Raj Chetty, dia pakai data pajak anonim jutaan orang, terus bandingin saudara kandung yang pindah rumah. Hasilnya nunjukin lingkungan itu krusial banget. Gila, keren banget risetnya. Jadi bener ya ungkapan butuh satu desa untuk membesarkan anak itu? Kayaknya gitu, datanya mendukung, bahkan lebih spesifik lagi, tinggal di kota-kota tertentu, disebutnya supermetros kayak Seattle atau Minneapolis, itu bisa naikin potensi pendapatan anak sampai sekitar 12%. Wow, 12% itu lumayan banget loh. Terus di dalam kota itu sendiri, lingkungannya juga ngaruh ya? Neighborhood gitu? Banget, lingkungan mikro itu penting, dan yang bikin bagus itu ternyata bukan cuma sekolah elit. Oh ya? Terus apa dong? Keberadaan figur panutan dewasa di komunitas itu. Contohnya, kalau di lingkungan itu ada penemu wanita atau figur ayah kulit hitam yang aktif dan positif, itu ngaruh banget ke anak-anak di sana. Wah, jadi kualitas hubungan sosial dan contoh nyata di sekitar itu lebih kuat ya dari fasilitas fisik. Kelihatannya begitu. Menarik banget kan? Nah, sekarang kita lanjut nih. Gimana data bisa bantu kita meraih sukses di karir, kekayaan, atau bahkan olahraga? Ini dari bab 3, 4, sama 5. Oke, siap-siap nih. Kayaknya bakal banyak mitos yang dibongkar lagi nih. Iya kayaknya. Apa aja tuh? Pertama, mitos wirausaha muda jenius di garasi. Lupakan deh, data bilang rata-rata pendiri bisnis sukses itu umurnya 42 tahun. Wah, 42 tahun ya? Bukan anak umur 20-an? Bukan. Kedua, mitos orang luar bawa ide segar. Ternyata, pengalaman mendalam di bidang yang sama itu justru kunci utama. Jadi bukan orang baru yang nggak tahu apa-apa ya? Bukan. Ketiga, mitos kekuatan kaum nekat yang modal dengkul. Justru, kesuksesan sebelumnya itu prediktor kuat buat sukses lagi di bisnis baru. Oke, jadi pengalaman dan rekam jejak itu penting ya? Ini yang disebut kontra-kontra intuitif itu bukan sih? Nah, iya itu. Kedengarannya aneh, tapi kalau dipikir lagi, ya masuk akal juga. Jadi kalau mau ikut resep sukses wirausaha versi data gimana dong? Ya jangan buru-buru, dalami dulu satu bidang, bangun keahlian, buktiin kemampuan di dalam industri itu bertahun-tahun. Baru deh pas udah mateng, usia paruh baya gitu mulai bisnis sendiri. Kayak Tony Fadell, bapak iPod itu kan lama di Apple dulu baru bikin Nest. Betul, contoh bagus tuh. Nah, terus soal jadi kaya nih. Siapa sih orang super kaya yang tersembunyi tuh? Bukan cuma bos teknologi atau artis gitu ya? Bukan cuma itu. Data pajak nunjukin mayoritas orang di puncak piramida kekayaan yang top 0,1% itu, mereka punya bisnis sendiri, bukan cuma pegawai gaji selangit. Oh, jadi kuncinya di kepemilikan bisnis ya? Iya, buku ini bahkan ngasih grafik menjadi kaya, nunjukin bidang usaha mana aja yang probabilitas jadi kayanya tinggi, dan jumlah pemilik kayanya juga banyak. Contohnya apa tuh bidangnya? Yang nggak glamor tapi bikin kaya? Penyewaan properti,
dealer mobil, jasa investasi finansial, gitu-gitu? Oh, yang gitu-gitu ya. Jauh dari kesan keren tapi lebih stabil mungkin ya. Iya. Lebih tahan banting dibanding bisnis yang kelihatan seksi tapi cepat mati. Kayak toko kaset atau rental VCD dulu kan? Bener juga sih. Kenapa ya bidang-bidang kayak dealer mobil atau properti itu cenderung lebih sukses buat pemiliknya? Kuncinya, mereka punya benteng pertahanan atau moat yang kuat. Lokal atau curug pasar tertentu, jadi nggak langsung lawan raksasa global. Intinya, cari bisnis yang nggak gampang diobrak-abrik peran harga. Oke, masuk akal. Jadi cari parit pertahanan ya. Nah, dari bisnis kita loncat ke olahraga. Soal bakat genetik nih. Wah, ini juga seru. Seberapa besar sih peran genetik? Di beberapa cabang, gede banget. Contohnya? Paling jelas ya basket. Tinggi badan tuh dominan banget. Katanya nih, 1 dari 7 pria dengan tinggi 7 kaki, sekitar 213 cm ke atas, itu main di NBA. Hah? 1:7? Gila, tinggi banget peluangnya kalau udah setinggi itu? Iya kan? Gila. Tapi ada juga olahraga lain di mana genetik nggak sedominan itu. Oh ya, apa aja tuh? Kayak baseball, sepak bola, menembak, menyelam, berkuda. Di cabang-cabang ini, kerja keras, latihan, teknik, itu perannya lebih besar. Jadi nggak mutlak genetik ya? Ada analisis soal peluang beasiswa kuliah juga nggak? Ada. Menarik nih. Katanya olahraga kayak anggar atau senam, itu rasio atlet SMA per beasiswa yang tersedia jauh lebih bagus dibanding lari atau atletik umum. Oh gitu. Kenapa ya? Mungkin peminatnya lebih sedikit? Bisa jadi. Jadi ini kayak pilihan antara terlahir untuk lari atau belajar berkuda. Pilih jalur yang lebih strategis buat Anda. Intinya, kalau merasa nggak punya bakat genetik super di satu bidang, data nyaranin pilih jalur di mana kerja keras lebih dihargai atau ya persaingannya lebih masuk akal buat target kita. Betul. Nah, ini nyambung nih ke pertanyaan berikutnya, soal keberuntungan. Sukses itu cuma hoki doang atau gimana? Bab 6, coba jawab pakai data. Wah, ini topik favorit banyak orang nih, haha. Keberuntungan. Iya kan? Kisah berdirinya Airbnb itu kan sering dibilang penuh hoki. Ketemu investor nggak sengaja lah, ide jual serial edisi pemilu buat modal awal lah. Sering diceritain gitu. Tapi data bilang apa? Nah, studi oleh Jim Collins soal perusahaan-perusahaan super sukses itu nemuin hal yang beda. Katanya, perusahaan hebat itu bukan dapat hoki lebih banyak, Oh iya, terus gimana? tapi mereka lebih pinter memanfaatkan keberuntungan yang datang. Mereka punya return on luck yang tinggi. Return on luck, istilah baru nih. Iya, intinya semua orang, semua bisnis pasti ngalamin untung dan sial. Kayak Airbnb pas kena pandemi kan sial banget tuh. Kuncinya di responsnya. Oke, jadi bukan soal dapat hokinya, tapi soal gimana kita manfaatinnya ya. Terus gimana cara ningkatin return on luck ini? Apalagi di bidang yang susah diukur kayak seni gitu kan? Beda sama olahraga yang skornya jelas. Nah, ada 2 efek menarik nih dari data. Pertama, efek Mona Lisa. Efek Mona Lisa. Gimana tuh? Kejadian tak terduga, kayak lukisan Mona Lisa dicuri tahun 1911, itu malah bikin lukisannya jadi terkenal banget kan setelah ketemu lagi. Jadi kejadian acak bisa jadi pemicu sukses. Oh gitu ya. Terus yang kedua? Kedua, efek Da Vinci. Sekali sesuatu atau seseorang diakui hebat, kesuksesan cenderung bergulir terus. Sukses melahirkan sukses. Jadi, momen beruntung atau momen pengakuan itu perlu diciptakan dan dimanfaatkan betul-betul. Oke. Terus cara praktisnya gimana? Biar kita bisa mengundang atau manfaatin keberuntungan ini. Belajar dari dunia seni. Ada namanya aturan Springsteen. Kayak Bruce Springsteen si penyanyi rock itu. Iya, dia kan waktu muda rajin banget tur keliling kemana-mana, main di panggung kecil sekalipun. Intinya, kita perlu memajang diri atau karya kita seluas mungkin, biar peluang ketemu sama keberuntungan atau orang yang tepat itu lebih besar. Oh, jadi memperluas exposure gitu ya? Betul. Terus, jadilah produktif. Kayak Picasso atau Bob Dylan yang karyanya banyak banget. Makin banyak karya, makin banyak tiket lotre buat sukses. Masuk akal sih. Ini juga ngatasin masalah kalau kita sering nggak bisa nilai karya kita sendiri kan? Ya udah bikin aja yang banyak. Nah, itu dia. Coba terapin ini ke cari jodoh atau cari kerjaan. Jangan batasin diri. Jangan nolak diri sendiri sebelum mencoba. Perluas jaring Anda, jangan cuma nyari yang selevel menurut kita. Oke. Jadi keberuntungan itu ada, tapi bisa kita undang dan kita kelola dengan tindakan proaktif ya.
Bisa dibilang gitu, sama kayak kita bisa ngelola hal lain yang sering dianggap bawaan lahir, yaitu penampilan. Ini topik di bab 7. Wah, penampilan. Penting nggak sih sebenarnya penampilan itu? Menurut data sih, ya lumayan penting. Ada riset nunjukin penilaian kompetensi dari foto wajah kandidat politik bisa prediksi hasil pemilu loh. Serius? Cuma dari foto? Iya. Terus penilaian dominasi dari foto kadet militer juga ada korelasinya sama jenjang karir mereka nantinya. Penulis buku ini bahkan cerita pengalaman pribadinya makeover pakai data. Oh ya? Dia makeover gimana? Tapi kabar baiknya nih, penampilan itu nggak statis. Ingat nggak di serial Seinfeld, ada karakter cewek yang mukanya bisa beda banget tergantung kondisi. Iya, inget. Yang kadang cantik banget, kadang biasa aja itu kan? Nah, riset beneran juga bilang gitu. Perubahan kecil aja, kayak pencahayaan atau sudut foto, itu bisa banget ngubah persepsi orang soal kompetensi atau kepercayaan pada wajah yang sama. Wah, menarik. Artinya? Artinya ya penampilan itu bisa dioptimalkan pakai data. Nggak harus pasrah aja nerima apa adanya. Terus caranya penulis gimana tuh dia optimalin penampilannya? Dia pakai kombinasi AI, kayak face app gitu, buat coba-coba gaya rambut, kacamata, jenggot. Oh, pakai AI buat simulasi ya? Iya. Terus digabung sama riset pasar cepat. Dia bikin survei online gitu, nanya pendapat orang soal berbagai versi fotonya, plus analisis statistik tentunya. Keren juga ya metodenya. Hasilnya gimana buat dia? Hasil buat dia pribadi nih ya, pakai kacamata sama numbuhin jenggot tipis itu bikin dia kelihatan jauh lebih kompeten di mata orang lain. Kalau senyum, ternyata nggak terlalu ngaruh buat dia. Oh, unik juga ya hasilnya. Beda-beda tiap orang berarti. Nah, itu dia pesannya. Jangan cuma percaya cermin atau intuisi sendiri. Coba deh, eksperimen. Cari tahu versi terbaik Anda menurut data atau feedback orang lain. Bisa jadi hasilnya mengejutkan loh. Setuju sih. Ini contoh bagus lagi gimana data bisa kasih solusi personal ya. Nah, dari penampilan kita masuk ke grand finalnya nih, kebahagiaan. Bab 8 dan 9. Bisakah data mecahin misteri kebahagiaan? Wah, ini dia nih pertanyaan utamanya ya. Gimana caranya? Penulis cerita soal proyek namanya Mappiness. Dia pakai aplikasi smartphone buat ngelacak mood ribuan orang secara real time. Jadi pas lagi ngapain, moodnya lagi gimana, itu dicatat. Oh, kayak diary digital gitu ya, tapi langsung saat itu juga. Kenapa cara ini penting? Karena ingatan kita soal kapan kita bahagia atau enggak, itu sering meleset. Kita sering salah tebak gimana perasaan kita nanti. Contohnya gimana tuh? Misalnya ada dosen ngejar banget pengen jadi profesor tetap. Udah kebayang bakal bahagia banget kalau dapat. Pas beneran dapat, ternyata bahagianya nggak seheboh bayangannya. Namanya affective forecasting error. Ah, iya ya. Kita sering overestimate dampak emosional suatu kejadian ya. Betul. Kita juga kena bias aturan puncak akhir atau peak and rule. Ingatan kita soal suatu pengalaman lebih dipengaruhi momen paling intens, puncaknya, sama momen terakhirnya, akhirnya, bukan durasi totalnya. Oh, yang studi pasien kolonoskopi itu ya, yang satu prosedurnya lebih lama, tapi akhirnya lebih nyaman, malah ngasih rating lebih baik. Nah, iya, itu contoh klasiknya. Jadi, makanya ngukur kebahagiaan saat itu juga, real time jadi penting. Terus apa dong kata data Mappiness ini? Aktivitas apa yang beneran bikin orang happy saat itu juga? Nah, ini dia daftarnya. Aktivitas paling bikin happy itu pertama, intimasi atau seks. Oke. Terus nonton teater, pertunjukan tari atau konser. Ke museum atau perpustakaan. Olahraga atau latihan fisik. Berkebun? Menarik. Banyak yang aktif ya? Iya. Terus nyanyi atau tampil di depan orang. Ngobrol atau bersosialisasi sama teman atau keluarga. Dan terakhir, aktivitas di alam terbuka. Wah, oke. Terus yang paling bikin gak happy apa? Yang paling bawah nih, sakit di tempat tidur. Terus bekerja atau belajar. Ngurus administrasi atau keuangan. Nunggu antrean, sama perjalanan atau komuter. Hahaha, kerja sama komuter emang juara ya, bikin gak happy. Iya, datanya bilang gitu. Nah, data ini ngebongkar beberapa jebakan kebahagiaan yang sering kita alami. Jebakan gimana tuh maksudnya? Kita sering salah kira kalau aktivitas pasif kayak nonton TV atau sekedar istirahat, itu bikin kita bahagia banget. Padahal data bilang aktivitas aktif kayak ke museum, olahraga, atau ketemu teman, itu justru efek positifnya ke mood lebih gede dan tahan lama. Oh gitu ya.
Padahal kan rasanya enak ya, leye-leye nonton TV. Enak sih mungkin, tapi nggak semembahagiakan aktivitas aktif tadi. Ada juga namanya kekeliruan Larry David. Hahaha, kayak komedian itu. Maksudnya apa? Kita mungkin sering merasa lega atau senang gitu kalau rencana sosial, misalnya mau ketemuan sama teman, batal. Mikirnya asik, bisa santai di rumah. Iya, sering banget gitu. Nah, padahal data nunjukin kalau kita jadi ketemu teman itu, kita sebenarnya bakal jauh lebih bahagia daripada kalau di rumah aja. Kita salah prediksi lagi. Wah, kena banget nih saya. Ada lagi jebakan spesifik lainnya? Oke, noted. Kerja bareng temen ya? Terus, kurang waktu sama temen atau pasangan. Padahal ini sumber kebahagiaan yang gede banget, tapi sering kita korbankan buat hal lain. Betul banget. Jebakan media sosial. Udah ada bukti kalau nonaktifin Facebook sementara itu bisa naikin kesejahteraan loh. Wah, perlu dicoba nih kayaknya. Jebakan fans olahraga, ternyata rasa sakit pas tim kesayangan kalah itu lebih kuat dan tahan lama daripada rasa seneng pas timnya menang. Aduh, iya juga ya. Perihnya lebih membekas. Iya, terus salah pakai alkohol. Alkohol itu paling efektif naikin mood pas kita lagi ngerjain hal yang nggak enak atau ngebosenin. Tapi kita seringnya minum pas udah seneng atau buat nambah seneng. Padahal efeknya nggak seoptimal itu. Oh, gitu ya cara kerjanya. Terakhir, kurang waktu di alam. Padahal kontak sama alam atau sekedar lihat pemandangan indah itu booster mood yang signifikan dan gratis. Cuaca juga ngaruh ke mood, tapi nggak sebesar faktor-faktor tadi. Wow, banyak banget ya insight soal kebahagiaan dari data ini. Oke deh, kita coba rangkum yuk inti dari semua obrolan kita ini. Boleh. Jadi gimana nih rangkumannya? Pesan utamanya jelas banget ya, data itu sering banget ngasih jawaban yang beda dari intuisi kita atau nasihat umum yang sering kita dengar. Betul. Data itu bisa ngebongkar pola-pola tersembunyi. Misalnya, siapa sih yang beneran kaya? Atau apa sih yang bikin hubungan awet? Dan juga ngasih tahu kebenaran yang kontraintuitif. Kayak tadi, ternyata usia matang itu bagus buat mulai bisnis. Atau pengaruh langsung orang tua ke anak itu nggak sebesar yang kita kira di beberapa aspek. Iya. Hidup modern ini kan informasinya banyak banget ya, kadang malah bikin kita bingung apa yang beneran penting. Nah, Data ini kayak alat buat menyaring semua kebisingan itu. Dan seringkali, jawaban itu sebenarnya sederhana banget. kayak apa tuh sederhananya? Ya kayak tadi, kebahagiaan itu seringnya datang dari hal-hal dasar kayak hubungan sosial yang baik sama teman, pasangan, keluarga, terus kontak sama alam, hal-hal yang mungkin kita anggap remeh. Jadi intinya, data ngasih kita kekuatan buat ambil keputusan yang lebih baik ya. Nggak cuma ngandelin perasaan sesaat yang bisa nipu. Tepat sekali, melampaui sekedar feeling. Oke, jadi kesimpulan utama buat Anda yang dengerin, coba deh anggap data sebagai lensa baru yang kuat buat ngelihat hidup dan pilihan-pilihan Anda. Lensa yang mungkin nunjukin hal-hal mengejutkan, tapi bisa langsung diterapkan. Semoga obrolan kita ini bikin Anda jadi penasaran ya untuk mulai mempertanyakan asumsi-asumsi lama Anda tentang banyak hal. Nah, sebagai penutup saya mau lempar satu pertanyaan nih buat Anda renungkan sendiri di rumah. Apa tuh? Gini, mengingat data terus-terusan nunjukin kalau intuisi kita soal pilihan hidup besar mulai dari milih pasangan, jalur karir, sampai cara biar bahagia, itu sering banget meleset. Kira-kira nih, keyakinan lama apa tentang hidup atau tentang sukses versi Anda pribadi yang mungkin sebenarnya perlu Anda tinjau ulang pakai kacamata data yang lebih objektif? Wah, pertanyaan yang dalam banget tuh buat direnungin. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini yang kita angkat dari kutipan buku Don't Trust Your Gut. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya.